Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Maulida dengan NIM 20081301067. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis profitabilitas pada perusahaan PT Singaraja Putra Tbk. Sebelumnya akan saya jelaskan secara singkat mengenai profil usaha dari PT Singaraja Tbk. PT Singaraja Putra Tbk didirikan pada tanggal 23 November 2005. Perseroan bergerak dalam bidang jasa akomodasi penginapan yang dikelola oleh perusahaan adalah Le Imperial Singaraja yang berlokasi di Lipo, Cikarang. Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2006. Perseroan pada tanggal 19 Desember 2018 mengakuisisi PT Interkayu yang bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian dari kayu. IKN beroperasi secara komersial sejak tahun 1991. Apa sih analisis profitabilitas itu? Analisis profitabilitas adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Ada beberapa rasio yang bisa digunakan untuk perhitungan analisis profitabilitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang ada di gambar ini merupakan net profit atau laba bersih PT Singaraja pada 5 tahun terakhir. Bisa kita lihat pada tahun 2018 perusahaan mengalami penurunan, 2019 mengalami penaikan, dan 2020 di masa pandemi perusahaan mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021-2022 perusahaan berhasil meningkatkan laba bersih kembali. Untuk selanjutnya ada gambaran dari aset perusahaan PT Singaraja yaitu selama 5 tahun. Bisa kita ketahui meskipun pada tahun 2018 laba bersih PT Singaraja menurun, namun aset kita meningkat. Untuk selanjutnya meningkat untuk sama di masa pandemi aset PT Singaraja itu menurun. Namun bisa bangkit lagi di 2021 asetnya meningkat. Namun di 2022 selama kuartal pertama ini perusahaan mengalami penurunan aset. Baik, untuk rasio yang pertama ada return on asset atau yang biasa disebut ROA. ROA ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Perhitungan ROA pun yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA, semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Dan sebaliknya, ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian. Bisa kita lihat di dalam tabel pada tahun 2018 hingga 2022. ROA sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2020 dan efektif kembali pada tahun 2021 hingga 2022. Untuk yang kedua yaitu return on equity atau disebut ROE, digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE ini berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Bisa kita lihat perhitungan ROE dalam tahun 2012 hingga 2022. Pergerakannya sama dengan ROE, yaitu pada tahun 2018 mengalami penurunan, pada tahun 2019 naik, namun pada tahun 2020 di masa pandemi mengalami penurunan. Namun pada saat selesai pandemi, pemulihan pandemi, perusahaan dapat meningkatkan ROE kembali. Untuk yang terakhir yaitu rasio earning per share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar bersaham yang biasa beredar. Earning per share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS, semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per sahamnya.
Baik, itu tadi penjelasan dari analisis profitabilitas terhadap perusahaan PT Singaraja Putra Tbk. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.